Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Radendra. Kita kembali action tancap gas untuk mengisi dunia maya dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Kali ini kita akan melakukan perbandingan model peluang sama-sama satu parameter, yaitu model peluang New X-Lindy Distribution. Ini udah kita bahas sebelumnya. Silakan masuk ke Rado Institute, lihat pembahasannya. Nah, kita di Rado Institute juga mempunyai model peluang yang satu parameter yang kita sebut dengan Rado Institute Distribution. K-nya itu boleh diganti-ganti. Nah, pada saat ini K-nya dari 2 sampai 25. Jadi K-nya itu ada 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 25. Nah, kita coba lihat intip sedikit model peluang Rado Institute Distribution yang kita maksud. Jadi dalam Rado Institute itu ada satu model peluang yang telah kita hasilkan yang kita sebut sebagai model peluang Rado Institute Distribution. Nah, ini dia nih model peluangnya, yaitu model peluang Rado Institute Distribution. Sangat baik sekali model peluangnya. Jadi sama-sama berparameter satu, model peluang Rado Institute Distribution ini tergantung K. K itu campuran distribusi gamma. Ada kalau K-nya sama dengan 2, artinya itu merupakan campuran 2 gamma. Kalau K-nya sama dengan 25, itu artinya campurannya sampai gamma 25. 25 fungsi densitas gamma dia campurkan. Oke. Nah, seperti apa fungsi densitas peluang Rado Institute Distribution itu telah kita catat, telah kita dokumentasikan model peluang Rado Institute Distribution tersebut ke dalam suatu catatan dosen. Ya, insya Allah nanti kalau sudah lengkap akan kita bukukan. Jadi tunggu sabar saja. Kita masih menunggu agar model ini bukunya dapat diterbitkan. Oke. Jadi fungsi densitas peluang Rado Institute Distribution itu untuk K dari 1 sampai 25 itu tergantung kepada fungsi densitas peluangnya seperti fungsi densitas peluang yang dapat Anda lihat. Nah, ini yang saya blok. Nah, ini fungsi densitas peluang Rado Institute Distribution itu. Jadi K-nya itu tergantung mau K sampai berapa. Dalam hal ini kan kita gunakan K-nya 2 sampai 25. Dengan satu parameter yaitu parameter theta. Nah, ini fungsi densitasnya. Nah, ini akan kita coba bandingkan dengan model peluang new X-Lindy Distribution. Oke, kita coba bagaimana codingnya. Kita buka, coba kita lihat coding R yang diberikan. Bagaimana hasilnya. Kita coba lihat. Kita buka. Hup. Nah, ini R kita. Nah, kita gunakan data yang sama seperti data sebelumnya. Ini data kita. Kita buka data kita X, caps lock X. Nah, ini data yang sama. Data set 2 sebelumnya kalau tidak salah. Nah, ini fungsi densitas peluang seperti yang kita buka tadi. Fungsi densitas peluangnya ini nih. Theta berpangkat K dibagi D. D itu nih dia, ini D, ini D. Oke. Faktorial I kurang A kali theta berpangkat K kurang I. Nah, ini seperti yang kita bahas pada riset artikel sebelumnya. Ini faktorial I kurang 1 ini kan gamma I sebenarnya ini. Kalau di riset artikel kan kita gunakan gamma I, tapi gamma I itu adalah faktorial I kurang 1. Untuk I bilangan bulat. Dikali theta berpangkat K kurang I. Ya, itu D-nya. Sedangkan polinya, ini polinya nih. Kita kan ada poli. Poli itu adalah X berpangkat 1, X berpangkat 0, X berpangkat 1, dan seterusnya. Jadi secara total fungsi densitasnya ini. Ini yang Rado Institute Distribution. Ini PDF-nya. Kumulatifnya kita menggunakan integral saja.
Integral dari 0 sampai ke X. Nah, integrannya fungsi densitas. Mana integrannya ini? Ini integrannya tadi, oke? Integrannya. Ini konstan, makanya boleh tarik keluar. Kalau konstan, tarik keluar saja. Jadi CDF-nya kita nggak usah repot-repot. Kita gunakan teori saja. Di mana kumulatif adalah integral dari fungsi densitas. Batasnya 0 sampai X. Fungsi densitasnya mana? Integran. Ini integran. Nah, ini theta pangkat K per D ini kan konstan, tarik keluar saja. Oke? Nah, ini PDF. Nah, ini fungsi mu X Linley yang kita bahas sebelumnya. Ini densitas X Linley. Ini kumulatif. Dan ini adalah negatif log likelihood X Linley. Ini negatif log likelihood untuk Rado Institute Distribution. Karena kita perlu bentuk negatifnya untuk optim. Oke, ini estimasi parameter untuk Rado dari K2 sampai 25. Kita gunakan optim. Dan ini adalah untuk estimasi mu X Linley. Oke, kita gunakan optim juga. Oke. Kita coba intip hasilnya. Hasilnya dulu. Kita coba lihat intip hasilnya. Seperti apa hasilnya. Kita coba lihat. Codingnya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Coba kita intip. Kita run. Kita coba lihat. Wah, jalannya keren. Nah, ini hasilnya nih. Jadi kalau kita lihat, ini Rado Institute untuk K sama dengan 2. Parameternya 0,17. Log likelihood-nya minus 66, hampir sama dengan riset artikel. AIC-nya ini 135, BIC 136, hampir sama. Meningkatnya nilai K juga meningkatnya nilai AIC. Untuk K sama dengan 3, parameter 0,2. Log likelihood naik, terus naik. Meningkat sehingga untuk Rado Institute campuran sampai 25. Meningkat ya K-nya. Jadi artinya tambah tidak baik untuk K meningkat karena AIC-nya makin besar. Sedangkan mu X Linley sendiri parameternya sama dengan riset artikel yang kita bahas sebelumnya. 0,14, minus 66, 135, 136. Artinya mu X Linley hampir sama dengan RID atau Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 2. Sama, oke, tidak jauh berbeda. Nah, ini segi dari parameter. Nah, kalau dia lihat AIC terkecil ya mu X Linley 66,55. Kalau ini tadi 66,72, tidak jauh beda. Nah, parameter ini kita coba lihat dalam segi overlay, histogram, dan PDF. Ini density plot namanya. Coba kita lihat density plotnya. Density plotnya bagaimana kita coba lihat. Oke. Wah, itu dia. Jadi kalau kita lihat ini untuk RIDK sama dengan 2 itu lebih cantik sebenarnya nih dia dibanding dengan mu X Linley. Ya sesuai tadi ya, nilai apanya kan meningkat. Nilai apanya AIC-nya kan hampir sama antara RIDK sama dengan 2 dan 25. Sedangkan untuk meningkatnya K atau campuran model tidak baik. Kayak dia terlalu tinggi ke atas. Sedangkan RIDK sama 2 sangat sempurna. Kalau kita mau intip kumulatifnya, kita intip kumulatifnya juga RIDK sama dengan 2 itu sangat baik. Kita coba lihat intip. Kita lihat intip. Oke, kita lihat. Nah, ini kumulatifnya. Itu kumulatif sedang jalan. Nah, di kumulatif ketahuan ini. Coba lihat. Nah, kan? Di kumulatif ketahuan bahwa X Linley itu tidak baik. Nah, sedangkan RID, ini CDF untuk RIDK sama dengan 2, itu tetap yang terbaik menghampiri. Yang merah itu kumulatif model ya, sedangkan yang hitam putus-putus empirical. Nah, di sini ketahuan bahwa model Rado Institute Distribution K sama dengan 2 itu dapat mengimbangi mu X Linley. Oke, saya rasa coding-coding seperti inilah yang harus dikuasai oleh student kita untuk masangkan depan, masangkan datang. Karena waktu itu semakin cepat berjalan, maka juga harus dibarengi dengan percepatan-percepatan teoretikal. Oke, saya rasa cukup ya. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.